Demi jadi polisi, Muhammad Ferrari rela tinggalkan Persija Jakarta. Winger keturunan Kanada dipuji Sinteyong bisa boyong ke tim U23. Marcelino Ferdinand bikin assist ciamik ke MSK Denze gagal mainnya. Fajar Fatur, Ravel Strike dan Ramadan Sananta jadi trio mematikan timnas. Terciduk follow Instagram PSSI, apakah pemain Leeds United siap bela timnas Indonesia? Muhammad Ferrari tidak ada dalam daftar susunan pemain Persija saat menghadapi Persita Tangerang. Pemain timnas U20 itu dipastikan tak akan memperkuat klub yang tengah mengarungi BRI Liga 1 2023-2024. Ferrari masih tetap menjadi bagian dari Persija Jakarta. Akan tetapi pemain tersebut bakal absen selama 5 tahun. Adapun laga Persija Jakarta versus Persita Tangerang berakhir dengan skor 1-0. Thomas Doll memainkan Akbar Arjunsyah untuk menggantikan Hansa Muyama yang cedera bersama Ondrej Kudela dan juga Rizky Ridho pada laga tersebut. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares memuji dua pemain mudanya Victor Detan dan juga Andi Harcito yang tampil apik saat Juku Eja menang 4-2 atas Persib Bandung, yakni pada Sabtu 22 Juli 2023. Victor yang tampil sejak awal laga menyumbangkan 1 gol dan juga 1 assist yang membuatnya jadi man of the match. Sedangkan Andi Harcito yang masuk pada menit ke-87 berhasil menutup pesta gol PSM Makassar lewat gol pada menit ke-90+1. Dua pemain ini juga mendapatkan pujian khusus dari sang pelatih Bernardo Tavares pasca laga. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi dua event terdekat, yakni Piala AFF U23 2023 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Piala AFF U23 bakal dilaksanakan pada 17-26 Agustus 2023 di Thailand. Sedangkan kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Timnas U23 Indonesia akan dihuni skuad SEA Games 2023 dan juga Timnas U20 Indonesia. Sementara itu yang berbeda adalah soal pemanggilan pemain abroad. Nova Arianto menyatakan akan memanggil pemain abroad hanya untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024, tidak untuk Piala AFF U23 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Dirtek PSSI baru asal Jerman, yakni Frank Wermuth, Minggu 23 Juli 2023. Pengumuman Dirtek baru PSSI tersebut disampaikan Erick Thohir saat memantau seleksi timnas Indonesia U17. Erick menyampaikan pengumuman itu dibuat setelah PSSI menandatangani kerjasama dengan Asosiasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Dan ia merupakan mantan manajer tim Jerman U20 sekaligus ex-juru taktik pabrik pemain top Belanda FC Groningen. Menurut Erick, kepastian Frank menjadi awal keinginannya untuk membentuk sekaligus mendesain pola dan juga strategi karakter sepak bola Indonesia. Frank diikat kontrak selama 4 bulan. Ia akan melakukan pentahapan untuk membangun tim U17 di Piala Dunia U17 pada November-Desember mendatang. Tugasnya mulai dari analisis SWOT untuk membentuk tim kepelatihan dan staf yang solid, mempersiapkan modul-modul kepelatihan, pemaparan hingga implementasi program, serta melakukan pengawasan dan juga evaluasi atas modul yang dijalankan tim pelatih U17. Penunjukan Frank juga didasari rencana camp pelatihan dan tryout ke Jerman yang dimulai September hingga Oktober nanti. Saya percaya jaringan yang dimiliki Frank di Jerman akan banyak membantu pematangan timnas dan juga tim pelatih, tutup Erick Thohir. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mencetak assist untuk klubnya KMSK Denze saat menghadapi Winkelsport di laga uji coba Sabtu 22 Juli 2023. Sayangnya, KMSK Denze gagal menang dengan skor imbang 1-1. Marcelino dipercaya sebagai starter pada laga tersebut. Kepercayaan tersebut dibayar dengan penampilan atraktif hingga berujung pada assist ciamik. Aksi gila Marcelino dengan menyodorkan umpan backheel saat melakukan permainan kombinasi 1-2 dengan Kapten Denze Denis Rajchenenko berbuah gol untuk KMSK Denze. Kiper Leeds United Danny van den Heuvel terciduk mengikuti akun Instagram PSSI. Hal itu kemudian membuka peluang ia bersedia untuk membela timnas Indonesia. Ya, Danny van den Heuvel merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Delft, Belanda, yakni pada tanggal 28 Mei 2003. Saat ini usianya sendiri baru berusia 20 tahun. Dan kiper berpostur 186 cm ini diketahui memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Ya, tercatat Van den Heuvel pernah bermain untuk Belanda kelompok umur dengan total penampilan sebanyak 14 kali. Kiprahnya tersebut membuat banyak pihak meminta agar Van den Heuvel dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia Iver Jenner sukses mencatatkan 1 assist. Ya, Iver Jenner bermain pada menit ke-75 menggantikan Jens Toornstra.
Jenner yang baru masuk langsung mengubah permainan tim yang saat itu tertinggal 0-3. Ivar Jenner membuat assist lewat umpan terobosan dari tengah lapangan yang mengarah tepat ke Sean Kleiber. Dan FC Utrecht pun berhasil memperkecil skor ketertinggalan menjadi 1-3. Terbukti 2 menit kemudian Utrecht berhasil menambah skor menjadi 2-3. Sayangnya pada menit ke-85 Utrecht harus kebobolan kembali yang mengubah skor akhir menjadi 4-2. Johor Darul Takzim sukses menjadi juara Piala FA Malaysia 2023 usai mengalahkan Kuala Lumpur City, yakni dengan skor 2-0 pada laga final yang digelar di Stadion Sultan Ibrahim Johor Bahru Sabtu 22 Juli malam. Dalam pertandingan ini, Jordi Amat dipercaya sebagai starter dan juga kapten JDT. Jordi Amat menempati posisi terbaiknya yaitu bek tengah. Jordi Amat berhasil memimpin lini pertahanan JDT dengan baik hingga akhirnya mereka tidak kebobolan hingga pertandingan berakhir. Sementara itu, Jordi Amat yang menjabat sebagai kapten JDT otomatis mendapatkan kehormatan untuk menerima trofi juara Piala FA Malaysia 2023. Elkan Bagot dipercaya sebagai starter dan juga bermain 83 menit saat Ipswich Town kalah 1-2 dari Steven Age dalam pertandingan uji coba Sabtu 22 Juli malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini, Elkan Bagot dipercaya tampil sebagai starter. Bek timnas Indonesia itu pun bekerja sangat baik saat mendapatkan kesempatan bermain. Sementara itu, Ipswich Town kecolongan pada menit ke-5 lewat gol Jamie Reid. Di awal babak kedua, Ipswich Town kembali kebobolan. Ipswich Town akhirnya mampu memecah kebuntuan lewat gol George Hirst pada menit ke-69. Dan hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Akhirnya Ipswich Town kalah 1-2 dari Steven Age. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Ravel Schreck dipercaya turun sebagai starter saat adu Den Haag melawan SK Beveren, yakni di laga uji coba. Sayangnya dalam laga tersebut Ravel Schreck gagal cetak gol dan juga harus rela kalah 1-2. Menghadapi tim dari divisi kedua Liga Belgia tersebut, adu Den Haag sejatinya bermain cukup baik di awal laga. Terbukti adu Den Haag dapat unggul 1-0 di babak pertama. Gol adu Den Haag pun dicetak oleh Malik Selauki di menit 37. Sementara itu Ravel Schreck di pot lini depan pun berusaha untuk mencetak gol di laga tersebut. Tetapi di babak kedua pertahanan adu Den Haag pun dihancurkan oleh SK Beveren. Fajar Fatur, Ravel Schreck dan juga Ramadan Sananta akan jadi trio mematikan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sinteyong dapat memanfaatkan trio itu untuk lolos Piala Asia U23 2024. Ramadan Sananta telah membuat 2 gol dalam 3 pertandingan. Sedangkan Ravel Schreck juga telah mencatatkan namanya dalam daftar pencetak gol adu Den Haag dalam pertandingan pramusimnya. Sementara Fajar meski belum mencetak gol bersama Borneo FC, tetapi ia merupakan top skor timnas Indonesia di SEA Games 2023. Ketajamannya dalam memanfaatkan peluang tak perlu diragukan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tidak akan ada pemain titipan di timnas Indonesia U17 yang akan menghadapi Piala Dunia U17 2023 pada November mendatang. Erick Thohir menegaskan semua pemain menjalani seleksi. Persiapan dilakukan secara serius menatap Piala Dunia U17. Pokoknya yang datang akan kami seleksi. Kami tidak mau juga terkesan eksklusivitas dan tidak ada pemain titipan. Dan ini memang seleksi benar-benar. Karena ketika kita ikut kejuaraan U17 bukan main-main, kata Erick Thohir. Pelatih Indra Safri telah mengantongi 44 nama pemain yang dianggap layak tampil di Asian Games 2023 untuk membela timnas Indonesia U24. Menariknya untuk tim kali ini, Indra Safri melibatkan pemain dari 4 generasi yang terdiri dari jebolan timnas U22 SEA Games 2023, pemain timnas U20 yang gagal main di Piala Dunia U20, pemain kelahiran 1999 dan juga pemain senior. Sementara itu pemilihan skuad ini menurut Indra, salah satunya dipertimbangkan karena mendapatkan saran dari Ketum PSSI Erick Thohir. 4 pemain abroad resmi dicoret dari timnas Indonesia U17 setelah gagal bersaing dengan penggawa lain dalam pemusatan latihan seleksi untuk Piala Dunia U17 2023. Keempat pemain tersebut yakni Madrid Augusta dari AFC 34 Alkmaar, Mahesa Ekayanto dari FC Dordrecht, Salvan Kepiel dari Akademi San Cugat, dan Aaron Nathan Eng dari Youth FC Nottingham. Dengan demikian, kini hanya tinggal 1 pemain abroad yakni Aaron Sritala yang berada di TC. Sedangkan pemain Sao Paulo Walter Jardim yang juga dipanggil seleksi belum bergabung. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.